Mungkin tanya jawab dulu dari materi yang sebelumnya tentang text mining. Ada kira-kira penemuan baru atau persoalan-persoalan yang kalian temukan? Atau kira-kira nanti itu kalau text mining itu apa pemanfaatan utamanya kita belajar text mining, khususnya untuk security, gitu kan? Gimana? Silakan berikan tanggapan. Coba Sri Winda mungkin. Apa? Untuk apa kita belajar text mining? Atau Mari, silakan yang mau memberikan komentar langsung saja. Itu Pak, untuk mempermudah dalam mencari info-info penting yang ada dalam satu artikel. Terus mencari data-data yang itulah Ya, yang dibutuhkan. benar-benar. Oke, Mari. Jadi tidak perlu lagi kita baca kan? Iya Kalau Pak. kita tahu cara itu ternyata lebih mudah, simple gitu kan. Tapi kalau kaitannya dengan security apa kira-kira? Yang lain. Kaitan dengan security, keamanan, ya. Ada enggak yang punya tanggapan? Prayoga mungkin? Prayoga? Ini kayak prayoga nih kayak menyimak sekali gitu. Ayo, silakan prayoga. Kalau yang keamanan sih Pak, kayaknya untuk yang kita teliti itu harus lebih ini sih Pak. Sebenarnya keamanannya harus lebih ditingkatkan. Jadi informasinya sebisa mungkin tuh yang bisa akses tuh ya informasi yang formal ya Pak, kayak alamat siapa yang bikin gitu lah. Mungkin bisa juga harusnya Pak. Ya. Oke, jadi nanti text miningnya untuk security ini kita arahkan ke mungkin ke ini ya. Hoax itu termasuk security enggak? Masuk ya? Kalau kita mau melihat tuh misalnya entah ada berita ataupun artikel-artikel yang sebenarnya informasinya itu isinya hoax. Nah, itu salah satunya ya, kaitan dengan security. Ataupun nanti kita membuat sebuah aplikasi supaya dia bisa melakukan klasifikasi lah atau pengelompokan yang mana spam, yang mana bukan spam, atau yang mana malware. Oh, ini file yang dikirimkan oleh Prayoga ini berupa malware. Kita mau mengarahkan ke arah seperti itu. Seperti itu ya. Dan mudah nanti kita cukup pakai Oren. Nah, udah saya perkenalkan di video sebelumnya pakai Oren mudah sekali kan? Udah enggak? Lumayan Pak, udah. Udah. Jadi kalian enggak sampai saat ini kan belum ada menyentuh coding kan? Semuanya tinggal drag and drop. Nah, itu sebenarnya di dalamnya udah ada muatan coding. Jadi kita programmingnya cukup paham dulu komponennya, toolnya apa. Tinggal kita koneksikan kan seperti itu kan kemarin kan? Kita pelajari input outputnya aja apa, baru kita koneksikan. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan terkait yang materi sebelumnya sebelum saya mau melihatkan kalian. Nah, kita mau belajar nih yang berikutnya bagaimana cara supaya dari teks mining tadi bisa melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Jadi bisa dibedakan nanti nih yang mana malware, yang mana bukan, atau yang mana spam, yang mana bukan. Bisa dideteksi oleh aplikasi yang kita buat. Oke, silakan ada pertanyaan dulu sebelum kita melakukan percobaan sama-sama. Sambil menunggu percobaannya, kalian boleh udah dari sekarang membuka aplikasi Oren-nya biar bisa semuanya mempraktekkan secara langsung. Nanti kalau ada masalah kan bisa share screen. Pada Webex ini kan bisa langsung share screen kan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sambil jalan lah ya. Kalau mau ada pertanyaan di Webex ini kalian bisa langsung interupsi saja ya. Tampilkan wajah kalian atau kalau malu melihatkan wajahnya, cukup suara pun cukup. Ya, jelas ya, turun mainnya ya.
tidak bisa langsung bertanya, langsung mengkomentari ataupun mau pakai chat ya silakan. Oke, silakan saya share screen dulu. Kita coba buka langsung orange-nya. Oke, udah dibuka semua. Kasih orange. Sudah, Pak. Ya, yang belum ayo silakan. Nanti mungkin kalau ada yang mungkin terbatas terkait dengan kota gitu ya, enggak apa-apa. Lead saja ya. Nanti kan ini akan kita rekam ini dan kita bagikan. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai memberatkan kalian. Oke? Kalau sudah kita buka, coba. Ntar ada yang masuk ini. Oke, sekarang semuanya silakan dicoba membuka menu bentar ya, kita belajar dari yang sudah ada. Ini di menu help, silakan buka di menu help biar lebih mempercepat pekerjaannya. Silakan buka di menu help. Kemudian di situ ada example workflow. Example workflow. Oke, kemudian kalau ada yang tertinggal, silakan memberikan notifikasi ya, boleh lewat chat ataupun langsung saja diinterupsi. Kemudian kemarin kita belajar text mining, nanti kita mau mencoba melakukan klasifikasi, jadi udah ada contohnya nih. Di-share ke bagian paling akhir nih ya, progress bar-nya, kemudian ada pilihan text prediction. Oke, silakan untuk membukanya klik 2 kali atau sekali, boleh juga, dan tekan tombol open. Oke, udah terbuka semuanya? Belum, Pak. Kenapa? Tadi kayak sakit perut, Pak. Oh, terus. Iya, Error, Pak. Pak. Error, nggak bisa kebuka. Bisa dah. Bisa. Iya, Kalau kita di Windows 10 biasanya ini ya terkait dengan security ya, kalian harus menjalankannya sebagai orange-nya itu run administrator ya. Pak, ada silang-silang. Mungkin terkait dengan administratornya. Mungkin begini saja, saya lanjutkan dulu nanti sampai selesai, baru kemudian ada yang ketinggalan kan bisa melihat video ulangnya ya. Ya, baik, Pak. tidak memakan banyak waktu, kasihan ya yang udah dari awal ya. Iya, Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, di sini ada makin banyak yang aneh-aneh kan. Ada korpus, ini udah kita pelajari kemarin nih, proses, pre-process text, back of word. Di sini ada juga penggunaan algoritma logistik. Kemudian intinya di sini nanti di sini yang akan melakukan prediksi terhadap data yang baru. Ini datanya korpus GRIM. Jadi saya coba klik 2 kali data ini, 2 kali. Kemudian di situ ada terangan nih, GRIMTEL selected. Apa tuh GRIMTEL? Kita lihat ya, korpus GRIMTEL. Korpus kemarin saya review, korpus itu adalah kumpulan ini ya, kumpulan dokumen atau kumpulan teks. Jadi misalnya banyak file, ada file PDF, file teks, file doc, semuanya dikumpulkan jadi satu. Itu namanya korpus ya. Jadi korpus itu adalah kumpulan dokumen. Ini GRIMTEL select. Saya coba memperlihatkan kalian apa ini kan pakai bahasa Inggris ini nih.
Nah, kita coba lihat apa isi sebenarnya Grimtail ini. Saya coba lakukan searching. Saya coba lakukan searching. Di sini saya masukkan saja Grimtail ya. Nih, Grim Fairy Tail udah ada, tadi saya lakukan login, saya cari apa itu isinya. Nih, saya lihat di Wikipedia. Nah, ini Grim Fairy Tail. Ini bisa kalian lihat nanti nih. Tadi saya baca sekilas, ini adalah cerita-cerita untuk anak-anak. Ini ada judulnya The Frog King ya, dan seterusnya. Di sini banyak sekali buku-buku ataupun artikel terkait cerita-cerita tentang anak-anak. Cerita-cerita dongeng lah ya, tapi dongengnya dari luar. Dari luar negeri dongengnya. Oke, itu tadi adalah Grimy Tile. Nih, Grim datanya dari mana? Dari salah satunya tadi dari Wikipedia yang kita lihat. Nih, Grimtail. Itu cerita tentang anak-anak. Ini udah otomatis nih, udah dipilihnya, udah di browse-nya dari lokasi tempat penyimpanan cerita anak-anak tadi Grimtail-nya. Jadi kalau korpus itu ekstensinya tipenya tab ya. Nih, titik TAB ya. Itu ekstensi dari korpus. Sudah saya tutup. Sekarang sebelum di sini saya mau memperlihatkan dulu. Kan di sini kan kita susah membaca datanya, ya. Ini apa isinya? Nanti kita klik 2 kali pun di sini tidak menjelaskan tentang deskripsi dari data yang akan kita proses. Kita bisa menampilkan pilihan bantuan. Misalnya kalian kan biasanya sering belajar tentang database dalam bentuk tabel. Datanya saya tampilkan dalam bentuk tabel ya. Saya pilih menu data, kemudian data tabel. Kemudian dari korpus ini saya hubungkan. Nah, barulah di data tabel ini saya klik 2 kali. Jadi tampil. Ini isi datanya. Nih, ada 44 artikel, kemudian terdiri atas 5 field ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 nih. 5 field. Oh ya, 5 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu fieldnya itu dianggap, ini kok 5 meter. Oh sorry, di sini 5 field. Field yang pertama adalah hitungannya dari title, abstrak, kemudian konten, kemudian ATU numerical dan ATU type. Ya, kalau yang ini adalah hasil dari pengkategoriannya. Kalau dalam istilah database ini mungkin dikenalkan juga sebagai istilah field ya, tapi di sini tidak. Jadi yang dimaksudkannya 5 meta atribut ini adalah title, abstrak, content, true, ATU numerical dan ATU type. Nah, ini termasuk hasil pengkategoriannya. Pengkategoriannya apa? Jadi dari cerita tentang anak-anak tadi di data ini dikelompokkan lagi ada 2 cerita, yakni cerita tentang animal itu anak-anak, animal itu binatang. Jadi cerita tentang binatang, dan yang satunya cerita tentang magic. Nah, magic itu sihir, ya. Jadi ceritanya dari cerita anak-anak digolongkan lagi atau diklasifikasikan lagi ke dalam 2 kategori, yakni cerita kategori anak-anak yang terkait dengan animal atau cerita yang terkait dengan sihir. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini judulnya ada, abstraknya ada, kontennya ini mungkin cerita singkatnya bisa dilihat dari kontennya nanti. Seperti itu. Nah, oke. Jadi dalam data Grim tadi terdapat 2 penggolongan, yakni cerita tentang animal dan cerita tentang magic ataupun sihir. Oke, kembalikan. Seperti itu. Sampai situ saya lanjutkan. Ini kebutuhan kita untuk menampilkan data.
ya untuk melihat datanya. Setelah itu seperti yang kemarin kita belajar untuk melakukan pre-process text. Pre-process text. Jadi 2 kali. Nih, pre-process text sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi di sini yang di pre-processes apa? Yang pertama dia mentransformasinya menjadikan lowercase. Artinya lowercase itu huruf-huruf kecil. Kemudian regexp ini artinya semua kata-katanya akan diproses, semua kata. Kemudian stop word. Apa itu stop word kemarin? Stop word itu adalah kata hubung. Jadi kata hubungnya juga akan di clean. Artinya kata hubungnya akan dihilangkan, tidak dimasukkan dalam prosesnya, dalam proses text miningnya. Di sini kita pilih bahasanya menyesuaikan karena tadi ceritanya dalam bahasa Inggris, ya kita ganti dengan bahasa Inggris. Oke, seperti itu. Setelah itu kalau sudah kita close. Kita lihat saja ya. Kemudian setelah pre-process text ada tool yang baru. Nah, mungkin hari ini baru kita pelajari. Toolnya namanya backup word. Nah, apa kegunaannya? Silakan diklik 2 kali saja. Nih. Kegunaan dari tool backup word adalah salah satunya adalah dengan tool ini bisa menghitung berapa frekuensi kemunculan huruf. Nah, jadi kemarin kita pakai word cloud, tapi di sini pakainya backup word. Sama nih sebenarnya, penggunaannya kurang lebih sama. Jadi di backup word ini bisa menghitung berapa jumlah katanya. Nih, term frekuensi. Kita gunakan yang ini saja, yang count ya. Oke. Kalau sudah dilanjutkan, proses yang berikutnya adalah proses algoritmanya. Bagaimana supaya dari yang sudah ada ini bisa membuat sebuah modelnya yang akan melakukan prediksi. Nanti ya. Apa yang akan diprediksi? Nah, kita lihat. Ini nih, nanti data yang harus kita prediksi. Data dari corpus Anderson. Ya, tadi kan yang data yang lengkap kan dari corpus Grimm. Dari Anderson nih apa? Coba kita lihat dulu data dari corpus Anderson itu seperti apa. Ini kita lihat. Ini saya lihatkan datanya. Ya, perhatikan. Ini bentar ya, ngelot. Sudah, kita lihat datanya. Ini saya ini kan dulu ya. Saya hapus dulu ininya agar bisa melihat datanya terlebih dahulu. Saya hapus. Oke, kita lihat. Anderson. Oke, tadi pakai data tabel, ini saya coba pakai data tabel kembali, tapi data ini tidak diperlihatkan. Ini saya hubungkan ke data tabel. Nah, dari korpus, kita arah ke sini, kita lihat. Ini ya, ini hasilnya nih. Nah, datanya tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan, kita coba menggunakan tool yang lain. Sedikit problem ini, kita coba tampilkan dengan menggunakan tool yang lain ya. Tool yang lainnya misalnya saya pakai corpus view. Ini corpus view. Corpus view ini kan memang dikhususkan untuk melihat data yang dalam bentuk korpus. Nah, tadi kan data tabel ini kan mengeneralkan ya, data table. Kita coba lihat pakai corpus view apakah bisa kita lihat datanya. Oke, datanya kosong ya. Kalian bagaimana?
Apakah datanya juga sama seperti saya kosong? Saya hubungkan kembali. Bentar ya, saya coba lihat memprediksikannya apakah hasilnya ada. Oke. Sorry. Jadi di korpus Anderson itu datanya ini. Kita melihatnya pakai hasil prediksi saja dulu ya. Hasilnya hanya 2. Jadi kalau tadi di korpus Grimm itu, sini saya buka kembali. Korpus Grimm itu ada 5 metadata, title, abstract, content, atau numerical, atau type. Baru dia menentukan topik. Tapi kalau pada korpus Anderson ini data yang ada itu hanya sebatas, dari sini ya, sebatas yang disediakannya hanya 2. Nah, nih, title sama konten. Jadi dari title dengan konten ini, kita nanti nih, sistemnya yang diminta dari title yang ada ini, kontennya ada ini. Saya expand dulu ya. Oke. Ini dari yang ada ini kan banyak ini. Saya expand. Dari title dan konten yang ada ini bagaimana supaya dapat ditentukan. Kalau ada title yang seperti ini, The Little Match Seller, itu kontennya ada isi dalam seperti ini, nanti digolongkan atau diprediksi penggolongannya sebagai apa. Ini hasilnya. Dia digolongkan sebagai cerita tentang sihir. Kemudian The Ugly Duckling, ini digolongkan sebagai cerita tentang binatang. Seperti itu hasilnya ya. Jadi prosesnya tadi saya lanjutkan. Jadi di korpus Anderson ini hanya tersedia 2 field, title dan konten. Tugas kita adalah dari title dan konten yang ini kita harus menentukan penggolongannya. Apakah dia tergolong magic atau dia tergolong animal. Cara kita supaya bisa memberikan prediksi seperti ini, memberikan 2 penggolongan seperti ini, yang kita lakukan adalah menggunakan algoritma logistic regression. Kalian cukup tambahkan algoritma logistic regression. Oh Pak, bagaimana mencari algoritma logistic regression ini? Kalian kan udah belajar kemarin caranya supaya kita mencari. Ini cukup di garis saja sini. Akan dilepaskan klik kirinya akan tampil pencarian. Tinggal kalian ketikkan logistic regression seperti itu. Ya, jadi tidak usah dicari satu persatu di sini karena mungkin agak lama. Jadi cara ini yang ditempuh. Ini saya hapus kembali. Setelah di logistic regression, kita lihat algoritmanya. Nih. Yang di setting di algoritma logistic regression ini, ini adalah kondisi defaultnya, rich. Ini tidak usah kalian silakan kalau ingin memperdalamnya, tapi di sini untuk bagian ini tidak perlu diperdalam secara lebih detail. Cukup dipilih sesuai pengaturannya saja. Regulation type-nya dipilih yang rich. Rich ya. Kalau sudah close, kemudian tambahkan tool prediction. Tool prediction. Dan di tool prediction ini sudah tidak perlu dilakukan pengaturan karena dia akan secara otomatis menampilkan di sini akan ada 2 pengkategorian, Animal Tales dan Tales of Magic. Jadi di prediksi ini adalah berupa hasil akhirnya. Jadi dari hasil akhir di sini bisa dilihat nih, tadi yang sudah saya sampaikan. Setiap ada cerita baru yang masuk, ketika cerita itu hanya memiliki title, judul, dan isi dari ringkasan dari cerita itu, sistem akan bisa menentukan apakah dia tergolong dari cerita tentang binatang atau cerita tentang sihir. Seperti itu. Itu hasil akhirnya. Jadi dari sini mungkin basicnya dulu bagaimana cara kita membuat prediksi atau melakukan pengkategorian cerita. Ya, apakah cerita itu adalah cerita tentang animal ataupun cerita tentang sihir. Seperti itu. Udah. Jadi hanya tool ini yang kita gunakan dan sudah bisa. Untuk penamaan-penamaan ini kemarin kita belum belajar, ini kalian cukup ini ya. Klik di tombolnya di sini, di toolnya cukup klik kanan, di sini bisa di rename. Nih, di sini di rename. Kalau mau diganti namanya Corpus Grimm atau mau ditambahkan keterangan, silakan ditambahkan di sini. Oke, seperti itu.
saya rasa untuk pengenalan bagaimana cara kita melakukan klasifikasi atau bagaimana melakukan prediksi. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau ada bagian yang perlu diulas lagi lebih mendalam sedikit. Silakan. Silakan, ada pertanyaan. Mar'i mungkin, Mar'i mewakili teman-teman, mungkin Mar'i ada pertanyaan. Arda mungkin, silakan kalau ada pertanyaan. Arda, ada pertanyaan Arda? Opi, silakan kalau ingin bertanya. Ini tidak ada pertanyaan, ini bagaimana nih? Apakah sudah paham atau bagaimana? Mohon memberikan feedbacknya, silakan. Tiara, mungkin? Ayo silakan, ada pertanyaan. Mar'i, gimana Mar'i? Apakah masih ada? Masih Pak, masih Pak. Ya, ada pertanyaan Mar'i? Sejauh ini tidak ada Pak. Tidak ada pertanyaan. Saya coba ya ekspor ke ini Opi. Opi, mohon memberikan komentar Opi. Apa yang telah kita pelajari? Gimana Opi? Opi Sapitri. Masa Opi ini tidak? Silakan Opi. Oke lah, mungkin Opi ini ya masih malu-malu ya. Ya, saya minta bantu Mar'i saja kembali. Mar'i, kira-kira apa Mar'i yang dapat kita ambil dari pelajaran kita barusan? Berikan komentar lah. Gimana Mar'i? Jadi menurut saya sih Pak, dengan adanya sistem kayak gini, jadi kita bisa mendapatkan informasi yang sekira itu diperlukan gitu, tanpa harus membaca panjang lebar gitu. Itu yang menurut saya sih. Oke, ada mungkin yang mau? Ya, kalau ada yang mau menambahkan silakan. Riko mungkin Riko kembali. Yang lebih Pak, kayak Mar'i. Apa yang kurang, apa yang lebih? Kalau apa namanya, harus ini mempermudah gitu Pak. Jadi tidak perlu panjang lebar untuk kita membacanya. Jadi kita tuh bisa dapat informasi lebih gimana ya? Lebih hemat waktu lah gitu. Hemat waktu ya. Kurang lebih kayak gitulah Pak. Oke. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, jadi contoh yang barusan ini kan memang masih kita kaitkan ke artikel kan, bagaimana caranya supaya kita bisa menggolongkan tadi artikelnya ini ceritanya tentang cerita anaknya itu tentang apa, tentang sihir kah atau cerita tentang animal, binatang ya.
Tapi nanti penerapan setelah yang ini, setelah basic ini kalian dapatkan, kita coba mengarahkannya bagaimana supaya klasifikasi atau pengkategorian yang kita lakukan itu untuk kebutuhan security. Tadi itu untuk misalnya membedakan yang mana malware, yang mana bukan. Untuk membedakan juga yang mana spam dalam bentuk SMS, misalnya kita deteksi yang mana itu berupa spam atau bukan, gitu ya. Ataupun dimanfaatkan juga untuk pendeteksi hoax. Nanti kita lanjutkan setelah pembahasan kita hari ini. Seperti itu ya. Jadi pada akhirnya tidak hanya berfokus kepada artikel apa atau bagaimana kita mudah membaca, bukan. Tapi untuk tahapan yang akan kita lakukan sekarang ini adalah mengarah kepada bagaimana supaya itu data-data yang kita peroleh, artikel yang kita peroleh bisa kita kategorikan atau kita klasifikasikan sesuai dengan sistem yang mau kita bangun. Oke, seperti itu. Silakan kalau memang masih ada pertanyaan, saya persilakan. Waktu kita mungkin untuk yang pakai Webex ini saya enggak terlalu panjang ya. Nanti kalau yang panjang mungkin pakai YouTube kali ya, biar kalian lebih mudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin satu orang lagi saya minta memberikan gambaran mungkin. Atau Reno, ayo Reno, silakan Reno. Sebelumnya saya mohon maaf Pak. Ya, Di sini aplikasinya tuh aplikasi punya Bapak sama punya saya itu kayaknya beda lah Pak. beda ya. Versi kemarin yang berapa yang diinstal? Saya versi yang baru dasar Pak. Kalau yang baru 3.26 ya. Nah, Kalau ya yang Pak. baru jauh lebih lebih baik. Soalnya Hah? yang example flow yang punya Bapak tadi itu Ah, di saya tak ada Pak. Jadi Boleh. saya bingung. boleh kamu lakukan share screen? Kamu kan bisa share screen ya? Bisa kan? Iya Pak. Oke, share screen sekarang. Download ADS no. Silakan Reno, lakukan share screen Reno. Bentar Pak ya. Ya. Kalau versi saya ini 325 ini. Nah. Oh, ada beberapa ini ya yang sama seperti Reno ya. Oke. Kita tunggu dulu Reno ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Oke. Tadi udah masuk Reno? Tutup kembali. Iya Pak. Tadi udah ada tampil layarnya ini tertutup kembali. Share screen-nya? Bisa ya Pak. Enggak. Saya kirim di grup ya. Oh. Tadi itu udah tampil Reno? Ya sudah, atau gini saja. Reno belum
Ini belum bisa ini ya. Atau yang lain yang mau membantu? Nah, ini dari Nabila pakai add-on. Tidak mesti ada add-onnya, bisa langsung ini kalau share screen. Oke, nanti belum install ya, kali Pak. boleh nanti Instagram. dilihatkan saja. Kita lanjutkan di grup, nanti saya lihatkan apa tampilan-tampilan yang mungkin belum sama dengan yang saya tampilkan di sini ya. Nanti kita bahas, kalian share dulu ke Telegram. Mungkin di Webex ini karena masih sampai saat ini masih terbatas kita. Di Webex ini kan masih dibatasi ini maksimal waktunya karena masih kita gunakan versi free ya. Nah, jadi kita batasi dulu. Mungkin seperti itu ya. Nanti mungkin 15 menit berikutnya kita lanjutkan kembali. Sini kita break dulu. Oke? Kita lihat nanti masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Oke? Seperti itu ya. Saya akhiri untuk pembahasan yang pertama tentang klasifikasi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.